Ada seorang penterjemah menerjemahkan duta besar Jepang ceramah di Portugal. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Sampai di Portugal, ngomonglah ini duta besar Jepang ini, ngomong cerita panjang. Terus si penterjemah ngomong. Pas penterjemah ngomong pendek aja, dikit semua tepuk tangan. Lama-lama duta besar Jepang ini penasaran. Dia tanya sama penterjemah Portugal tadi, sampean ngomong apa? Kata si penterjemah, saya kasih tahu ke mereka, ini duta besar sedang lucu, tolong kalian tepuk tangan dan ketawa. Itu namanya terjemah fauriyah, terjemah yang tiba-tiba dapat ide, karena susah dia ngingat, panjang betul ceritanya. Kita sebenarnya adalah para penterjemah masa lalu. Imam Nawawi, tadi Kiai menyebutkan, Al-Kiai Al-Imam menyebutkan bahwa Arba'in Nawawi, Imam Nawawi meninggal 676. Sekarang kita tahun 1443. 1443 kurang 676, buka handphone. Artinya jarak kita dengan Imam Nawawi itu lebih kurang 700 tahun, 7 abad. Bagaimana kita mau memahami bahasa Imam Nawawi? Oke lah, Imam Nawawi terlalu jauh. Kita ambil yang dekat aja, Siti Nurhaliza. Ustaz jangan sebut itu di pesantren. Kita ambil lagunya. Cindailah mana. Pernah dengar lagunya? Cindailah mana. Saya tanya mahasiswa saya orang Melayu. Kalian orang Melayu? Ya. Suka lagu Melayu? Ya. Artis itu penyanyi Melayu? Ya. Cindailah mana? Siapa yang tahu arti cindai? Satu pun tak ada yang angkat tangan. Tak tahu dia kata cindai. Cindai asli bahasa Melayu, tapi tidak dipakai lagi oleh orang Melayu sekarang. Cindai artinya kain. Cindailah mana? Kain yang mana? Jalan ke surga penuh dengan onak dan duri, kata penceramah. Begitu penceramahnya turun, Pak Ustadz, ya, onak itu apa? Entah. Dia nggak tahu onak. Onak itu adalah ujung pohon rotan. Pohon rotan, di ujungnya ada duri yang menggumpal. Itu bahasa Melayunya onak. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali kosakata yang tidak terpakai lagi hari ini. Bayangkan kalau saya dikasih oleh dosen bahasa Melayu saya di UGM manuskrip. Manuskrip itu tulisan kuno, disuruh kami baca. Nggak paham tentang hang tuah, hang lekir, hang jebat, dan hang kesturi. Padahal umur manuskrip baru 100 tahun yang lalu. Tapi santri-santri Miftahul Ulum bisa membaca hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang umur kitab itu 700 tahun. Kalau bahasa kampung saya, amazing. Ajib. Kenapa bahasa tidak berubah? Andai Winston Churchill hidup, Perdana Menteri Inggris 100 tahun yang lalu, hidup hari ini, disuruh ngomong dengan dosen bahasa Inggris, belum tentu paham. Kenapa? Karena bahasa mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi bahasa Al-Quran tidak berubah. Bahasa Melayu berubah. Bacalah novel-novel yang ditulis Buya Hamka. Bahkan bunyi akad nikah orang Melayu 100 tahun yang lalu nggak sama dengan yang bahasa Indonesia sekarang. Zawajtukaha, zawajtukaha. Itu terjemahnya zaman dulu. Aku nikahkan akan dikau, akan daku, akan ianya kepadanya. Berbelit-belit mutar. Zaman sekarang simple. Semuanya disimpel, semua diringkaskan. ASS WRWB. Rupanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman simple ini, maka pondok pesantren juga mesti berpikir simple,
maka itu gerakan disebut dengan tabsid. Tabsid artinya simplisasi. Bagaimana yang jelimet, yang ribet, yang susah, yang payah itu disimpelkan. Ulama dulu sudah mensimpelkan dalam bentuk matan-matan. Makanya ada matan alfiyah hadis, ada matan alfiyah nahu. Untuk apa? Untuk mensimpelkan. Alhamdulillah, yang simpel zaman dulu justru makin sulit dipahami orang sekarang. Disimpelkan lagi zaman sekarang. Di antara yang berkontribusi dalam mensimpelkan ilmu ini adalah, itulah salah satunya Al-Miftah tadi. Saya ketemu dengan salah seorang kiai di Pulau Sumatera, pesantren besar, usianya sudah 100 tahun, santrinya 15.000 orang. Ketemu dengan ustadznya, tidak sebut nama. Ustadz, ya, saya dengar ustadz orang yang paling pintar kitab kuning di pondok ini. Dia tersenyum. Zaman dulu senyum orang bisa kelihatan, sekarang tak bisa karena pakai masker. Tapi untuk kami susah baca kitab kuning ini, Kiai. Habislah umur anak-anak kita membaca matan, bukan macam dulu. Zaman dulu orang sanggup nyantri sampai 20 tahun. Zaman sekarang dia banyak kerja sibuk. Bagaimana supaya simple? Apa kata dia? Sudah simple. Kami sendiri mengutus beberapa santri kami ke Sidogiri untuk mengambil sanad, ijazah dan keilmuan Al-Miftah itu. Bayangkan itu. Saya ingin membangkitkan keyakinan anak-anakku. Karena kita kalau tidak punya keyakinan yang kuat, kita sendiri ragu tentang keilmuan kita. Orang waras bisa ragu tentang kewarasannya saking seringnya ketemu orang gila. Ada orang waras pergi ke rumah sakit jiwa, sampai di pintu gerbang ketemu orang gila yang nyamar jadi security. Bapak mau ke sini? Iya. Bapak waras ya? Saya waras, kamu yang gila, kata dia. Masuk ke dalam, sampai di lapangan sepak bola, ketemu lagi orang gila. Sudah lama jadi orang gila, kata orang gila. Saya waras, kamu yang gila, kata dia. Masuk ke dalam, di depan kantor, ketemu lagi orang gila. Bapak gila ya? Lama-lama dia yang ragu, siapa yang gila sebetulnya? Jadi anak-anakku sekalian, kita mesti kuatkan keyakinan bahwa saya belajar nahu itu adalah pintu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Kalau ada ahli tafsir abad ini, maka Syekh Sya'rawi lah syekhnya, kiainya para kiai. Dianggap sebagai wali Allah di zaman modern di Mesir. Apa jurusannya? Waktu kuliah di Al-Azhar, Syu'batul Lughatil Arabiyyah. Dia jurusan tafsir. Tapi dalam masalah fikih, Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa besar, lengkap fikihnya. Dalam masalah tafsir, tafsir Asy-Sya'rawi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka orang yang masuk dari pintu bahasa Arab, dia bisa menjadi faqih, ahli fikih, hadis, ahli hadis. Dia bisa menjadi mufassir, ahli tafsir. Dia bisa menjadi mu'arrikh, ahli tarikh, sejarah. Dia bisa menjadi pakar sirah. Tapi orang yang memahami satu disiplin ilmu, lemah di bahasa Arab, dikhawatirkan dia akan menyesatkan orang lain. Kenapa demikian? Karena akar asal ada pada bahasa Arab. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Kenapa Ustaz dari tadi menyebut bahasa Melayu? Karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Orang Aceh, mufti kerajaan Aceh, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, diabadikan namanya menjadi UIN Aceh. UIN Aceh itu namanya Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri. Orang Aceh. Gimana orang Aceh mau komunikasi dengan orang Jawa? Nggak bisa. Saya aja orang Sumatera nggak paham bahasa Aceh. Bolak-balik saya ke Aceh, yang tahu saya baca Aceh itu cuma satu mufradat, pajibu, makan. Karena sering saya dengar, Rasulullah sering dengar, pajibu, berarti makan. Bagaimana orang Aceh bisa komunikasi dengan orang Banjar? Ternyata kitab orang Aceh itu disyarah oleh orang Banjar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Datu Kelampayan. Bagaimana orang Aceh bisa komunikasi dengan orang Banjar? Menulis kitab dengan bahasa Melayu. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, As-Siratul Mustaqim. Disyarah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin. Syarah As-Siratul Mustaqim. Orang Aceh, orang Banjar bisa ketemu dengan bahasa Melayu. Makanya Presiden Soekarno dengan Bung Hatta tidak egois. Bung Hatta orang Minangkabau, orang Padang, orang Minang. Presiden Soekarno orang Jawa, tapi mereka tidak pakai bahasa dia. Bayangkan kalau hari ini kita Bung Karno ego, aku presiden, aku proklamator, kita mesti pakai bahasa Jawa. Apa enggak kelimpungan saya? Belajar bahasa berapa bahasa? Sedulur sederek sedoyo pripun kabare api. Tapi mereka sudah melihat bahwa Nusantara ini diikat oleh satu bahasa, bahasa Melayu. Bahasa Melayu simple. Tidak ada bahasa Melayu yang pakai huruf sa. Ada sa? Nggak ada. Saya suka sekali dengan tapi bahasa Arab makharijul hurufnya itu, makharijul huruf bahasa Arab. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada sa, ada sa, ada so, ada sya. Kadang orang ini baru belajar ceramah, karena mau menunjukkan fasih, semua jadi syid. Assalamualaikum wassalatu wassalamu alaikum. Itu bukan alim, jahil. Dari segi huruf, makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Kenapa bahasa Arab disebut dengan lughatul dhad? Karena satu-satunya bahasa di dunia yang pakai huruf dhad adalah bahasa Arab. Bahasa Inggris ada huruf dhadnya? Tidak ada. I call you. Huruf ba tak ada. Huruf a tak ada dalam bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab ada i'rabnya, berubah barisnya. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin, this is Muhammadun. Tak ada. Muhammad tetap Muhammad sampai kapanpun. Tapi dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Jadi kalau ada orang mengatakan ini bahasa Arab jelimet, ribet, sulit, susah. Bahasa Arab itu tidak susah. Kau aja yang agak bodoh. Dia memerlukan kecerdasan yang luar biasa. Makanya saya yakin dan percaya anak-anakku yang dimasukkan ke Miftahul Ulum ini adalah anak yang tercerdas di keluarganya. Karena mata pelajarannya banyak. Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, belum lagi hafalan matannya, belum lagi hafalan Qurannya. Jadi kalau anak-anak yang dimasukkan ke Miftahul Ulum, keluarnya jadi kunci Inggris. Tapi karena barokah dan syafaat doa kiai, lemah-lemah sedikit pun tertolong dengan doa. Saya ini termasuk santri yang tertolong karena doa. Kalau cerita masalah yang paling pintar, saya malu nyebutkan saya ranking berapa. Cerita masalah terhebat, banyak senior-senior saya dulu, luar biasa. Cuman saya tertolong bisyafaatil barokah. Didoakan kiai-kiai ustaz. Maka anak-anakku jangan, kalaupun pemahamanmu agak kurang-kurang dikit, banyak-banyak aja sholawat dan baca Fatihah. Insya Allah dibukakan Allah SWT. Futuhal arifin. Kalau sudah futuh,
Kalau sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang bisa menutupnya. Dibukakan, Allah maftah lana futuhal arifin. Itu yang paling penting. Pintar pun kita, tidak ada yang lebih pintar daripada iblis. Iblis itu pintar. Makanya iblis itu tidak pernah syirik. Iblis tidak syirik. Iblis syirik mau nyembah siapa? Iblis tidak bisa digoda setan. Orang setan anak buah dia semua. Jadi karena tahu ada kawan kalian nanti ngaku saya ini paling pintar, paling hafal banyak matan, bilang kau anak buah iblis. Justru ketika kau rendah hati, di situ Allah akan mengangkat situ. Nah, jadi Islam ini akhlak. Nah, setelah nahwu tadi matang, kosakata bahasa Indonesia onta. Ya udah, onta cuman onta. Tapi cobalah kita bahasa Arab. Naqoh, onta. Afala yanzuruna ilal ibili, onta. Badanah, onta. Korma, korma ya korma. Tapi kalau lihat bahasa Arab, tamr, korma juga. Banyak sekali kosakatanya. Begitu juga dengan kata itu berubah dari satu kata ke kata yang lain. Zahaba, berubah menjadi yazhabu, berubah menjadi zahaban, berubah menjadi zahibun, berubah menjadi mazhubun, berubah menjadi izhab, berubah menjadi la tazhab. Pergi, pergi itu bahasa Indonesia pergi itu nggak berubah. Pergi, perga, pergu, pergat, nggak berubah. Pergi hanya tinggal ditambah 3. Sudah pergi, akan pergi, sedang pergi. Bahasa Inggris justru berubah. Go, goes, gone, going. Berubah 4. Go, goes, gone, going. Tapi bahasa kita tidak berubah. Cuman perubahan Inggris tidak terlalu banyak. Beda dengan perubahan Arab. Perubahan Arab banyak. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtum, zahabtu, zahabna. Itu bisa dipakai untuk baca doa pulang kampung. Dari mana? Dari pesantren. Oh, ini nanti yang baca doa selamatan nyambut Ramadan tahlilan. Belum hafal doa, baca aja itu. Amin. Ada yang kerasukan setan, bacakan juga itu. Mana tahu belum hafal ayat-ayat ruqyah. Setan itu pergi bukan karena doamu, tapi karena imanmu. Berapa banyak orang yang membacakan ayat kursi malah diludahi setan. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diludahi setan. Tuh gitu. Aku pun hafal kata setan. Lancar lagi hafalanku daripada kau kata setan. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Tinggalnya di Baghdad, Irak. Ada adik raja. Adik raja ini sakit. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, tolong bacakan ruqyah. Adik saya sakit. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak mau datang ke istana karena saya takut rusak. Beliau orangnya warok, dia menjaga izzahnya, maka dia tidak mau. Tapi kalau mau mengobati adik raja itu, bawalah op terompah kayu yang dipakai di kamar mandi untuk wudhu. Dianjurkan supaya pakai alas kaki di toilet untuk menolak was-wasah, supaya jangan sampai setan berbisik, kakimu kena kencing, kakimu kena kencing, kakimu kena kencing, kakimu kena kencing. Dipakai terompah kayu. Bawalah terompah kayuku ini. Dibawa terompah kayu, diletakkan di dekat adik raja. Sehat adik raja. Begitu tak berapa lama, kumat lagi adiknya. Kumat. Loh, kok kumat lagi? Ternyata hari itu dapat kabar Imam Ahmad bin Hambal meninggal. Pas ditanya, kenapa selama ini kau diam? Aku takut sama yang punya sendal. Sekarang dia sudah meninggal. Bayangkan kekuatan Imam Ahmad bin Hambal.
Di mana kita bisa baca kitab ini? Dalam kitab Laqtul Marjan yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ngingat tahun meninggal Imam Suyuti. Emergensi 911. Anakku sekalian, insya Allah kalau di sini kalian akan menjaga itu. Mata kalian terjaga, tertutup. Mata kalian tak akan mungkin bisa lihat kiri dan kanan. Kenapa? Sorbannya tertutup. Itu mana gitu. Kalian di sini tidak bisa lihat perempuan. Kenapa? Perempuan dimasukkan ke dalam kamar. Ada tembok Berlin di antara kita. Sekarang anak-anak di luar sibuk game online, PlayStation, main. Kalau ditunjukkan gambar artis, tahu dia. Ini artis pencabulan anak-anak. Ini artis yang pakai narkoba di lubang tai. Ini, loh Ustadz kok nggak sopan? Gimana mau mensopankannya? Memang begitu beritanya. Ini semua anak-anak itu tahu karena otaknya habis dipakai untuk internet infotainment. Kalian jangan sangka kalian di pesantren kan orang tua kalian tidak sayang. Ini banyak anak-anak pesantren petang-petang, sore-sore jam 6 duduk di bawah pohon. Jangan-jangan aku terbuang. Justru karena orang tua kalian sayanglah maka kalian berada di sini. Setelah nahunya mantap, sorobnya oke, balaghahnya keren, baca kitabnya, terserah kau mau terbang sejauh mata memandang. Saya tidak pernah paksa santri mesti ke Mesir. Enggak. Kamu mesti ke Mesir? Enggak, dia nggak mau ke Mesir, dia mau jadi dokter, dia mau masuk Universitas Islam Indonesia, dia masuk UITB, dia mau masuk IPB. Kenapa kita paksa ke Mesir? Ustadz, anak saya mesti ke Mesir. Yang mau sekolah bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz, bapak aja yang berangkat. Kalau anak bapak tidak mau ke Mesir, bapak paksa dia pulang nggak jadi ulama, dia jadi Fir'aun. Kalaupun kaya dia jadi Qarun. Jadi anak-anakku, terserah. Nanti kalian jadi Kapolres, tapi Kapolres yang bisa baca kitab kuning. Kira-kira anak santri kalau ikut tes polisi lulus apa enggak? Lulus. Diperiksa dadanya, bersih, nggak pernah merokok. Sementara yang keluyuran diperiksa berawan. Anak-anakku insya Allah kalian bersih. Maka kalian terus saja belajar. Masalah nanti mau jadi apa? Kalaupun kalian jadi dokter spesialis yang bisa baca kitab kuning. Kalaupun kalian lulus PNS, kalian jujur bersih, diangkat jadi kepala dinas yang bisa baca kitab kuning. Sehingga pengajian di kantor itu tidak lagi sudah hafal orang. Kalau ustadz ini yang datang, judulnya sabar. Kalau ustadz ini, tawakal. Kalau ustadz ini, ridho. Tapi ketika kalian jadi kepala dinas, kajiannya sudah mulai. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, khatam Riyadhus Shalihin, baca kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Awal-awal penempatan baca Arba'in. Itu yang bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Indonesia ini sedang sakit. Sakitnya luar biasa, sakit akut. Semua yang menjenguk orang sakit ini tidak pernah memberikan solusi, malah menambah penyakit. Ada orang sakit di rumah sakit, dijenguk. Semua yang menjenguk itu tidak pernah menyenangkan. Dia lihat, kalau begini keadaannya nampaknya nggak sampai hari Jumat gol. Kalau mati lampu, semua menyalahkan. Kenapa mesinnya tidak diperiksa, kenapa minyaknya tidak diberi, kenapa kabelnya koslet, kenapa putus. Tidak ada satupun yang menyalahkan lilin. Ketika kacau balau negeri ini, ada yang menyalakan api secercah cahaya, dan cahaya itu lahir dari Sidogiri, memantul ke Kukar, muncullah Miftahul Ulum, insyaallah. Ini cahaya pesantren, benteng pertahanan terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Sekuler, liberal, komunis, ateis tidak kelihatan. Kalau sabu-sabu
kelihatan. Kalau ganja kelihatan, tapi penyakit yang merusak akal, ateis, sekuler, liberal, komunis tidak kelihatan. Komunis kelihatan Pak Ustadz, merah darah itu jenderal, itu filmnya G30 SPKI. Tapi gerakan pemikiran, maka insya Allah bentengnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bentengnya pondok pesantren. Apa kata Nietzsche dari Jerman? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Anak pesantren membantah itu cukup dengan satu kata. Dia belajar sifat 20. Wujud, tidak, baqa. Wujud ada, tidak berawal, baqa tidak berakhir. Allah, Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan sudah mati. Bertentangan dengan baqa. Baqa artinya ada dan tidak pernah tidak ada. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Seperti emak-emak buang sampah ke tong sampah, besok pagi dia buka tong sampah sudah muncul belatung. Begitulah kita di dunia. Oh, tidak begitu. Dibantah dengan sifat 20. Yang wujud ini bisa wujud karena ada mujid, barulah terjadi maujud. Maka dia wajibul wujud. Wujud. Tuhan itu duduk di atas kursi. Pakai dalil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa, istaqarra, wa jalasa. Dibantah dengan satu sifat, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah maujud qabla kulli syai'. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu kemudian dia ciptakan aras. Dia duduk di atas aras. Lalu sebelum aras itu ada, dia duduk di mana? Allah itu wahdaniyah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah, berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu kepada aras. Dia ciptakan aras bukan untuk sebagai tempat bagi dia. Dia ciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka yang paling selamat dalam masalah ayat mutasyabihat adalah tafwid, menyerahkan itu kepada Allah. Ustaz Somad, apa arti istawa 'alal arsy? Al-istiwa ma'lum, wal kaifiyah majhulah, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Ustaz, apa arti yadullah? Wallahu a'lam bissawab. Serahkan pada Allah. Ustaz, apa arti yauma yukshafu an saqin? Allah punya betis. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa arti yadullah fawqa aydihim? Wallahu a'lam bissawab. Enggak bisa begitu. Nanti lama-lama kita ditunjuk orang, itu ustaz siapa? Ustaz wallahu a'lam bissawab. Makanya muncul apa yang disebut dengan takwil. Enggak boleh mentakwil, enggak boleh mentakwil. Kalau enggak boleh mentakwil, kenapa Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan takwil? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, everything in the world, halikun, destroy, hancur, illa wajhah, except his face. Semua ini hancur kecuali wajahnya. Kakinya hancur, tangannya hancur, kecuali wajahnya, wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari mentakwil ayat itu? Illa mulkah. Illa wajhah ditakwilkan illa mulkahu. Semuanya hancur kecuali kekuasaan kerajaan Allah. Imam Bukhari mentakwil. Imam Bukhari itu dari kalangan mana? Salaf. Salaf. Khairul qurun qarni, sebaik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalu. Saya biasanya ngasih contoh pakai tangan ini. Cuman karena tadi ada yang ngasih cincin baru saya.